Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Miftahul Jana dengan NIM 20401117. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika bisnis dan lingkungan hidup. Yang pertama yaitu mengenai pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dengan komponen atletik lainnya. Interaksi antar lingkungan alamiah dan sekitarnya membentuk sistem ekologi. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia, dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip etika bisnis dalam lingkungan hidup. Etika bisnis ini juga mempunyai prinsip terhadap lingkungan hidup. Sebagai berikut, yang pertama yaitu sikap hormat terhadap alam. Hormat terhadap alam merupakan suatu prinsip dasar bagi manusia sebagai bagian dari alam semesta seluruhnya. Yang kedua yaitu prinsip tanggung jawab. Tanggung jawab di sini bukan saja bersifat individu, melainkan juga kolektif yang menuntut manusia untuk mengambil prakarsa, usaha, kebijakan, dan tindakan secara nyata untuk menjaga alam semesta beserta isinya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu prinsip solidaritas. Merupakan prinsip yang membangkitkan rasa solider, perasaan sepenanggungan dengan alam dan dengan makhluk hidup lainnya sehingga mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan. Yang keempat yaitu prinsip kasih sayang dan kepedulian. Prinsip kepedulian terhadap lingkungan hidup baik sosial dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya yaitu mengenai hubungan bisnis dengan lingkungan. Perusahaan atau organisasi diharapkan dapat menjadi agen of environment atau pusat dari lingkungan dengan melakukan fungsi sebagai pengelola sumber daya alam yang berbasis pada lingkungan. Demikian pula hanya dengan perusahaan yang melakukan upaya-upaya untuk mengelola sumber daya alam yang berbasis lingkungan akan memiliki peluang untuk memenangkan kompetisi ini di masa yang akan datang. Environmental based oriented adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan dikembangkan produk berbasis lingkungan sejalan dengan perubahan pandangan masyarakat tentang tata cara pemenuhan kebutuhan yang lebih baik. Berbisnis lingkungan, salah satu aspek strategis lingkungan dalam dunia bisnis di masa depan adalah pengembangan bisnis yang berbasis pada lingkungan. Beberapa bisnis lingkungan yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bisnis di bidang sumber daya alam. Bisnis di bidang sumber daya alam ini masih akan menjadi andalan utama Indonesia di masa depan. Selain kekayaan yang begitu besar, kompetisi perekonomian di masa depan masih akan berbasis pada pengolahan sumber daya alam. Semua upaya yang ditunjukkan untuk memperluas dan meningkatkan kualitas usaha di bidang sumber daya alam merupakan andalan utama perekonomian Indonesia. Selanjutnya yang kedua yaitu bisnis teknologi lingkungan. Bisnis teknologi lingkungan akan semakin berkembang di masa depan karena semua usaha baik di sektor produksi maupun jasa akan berorientasi pada pelestarian lingkungan. Orientasi ini akan mendorong setiap usaha untuk menggunakan teknologi lingkungan. Selanjutnya yaitu bisnis yang berbasis pada keindahan alam atau wisata. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai lingkungan telah mendorong lahirnya wisatawan peduli lingkungan. Munculnya gejala ini harus dilihat sebagai indikasi makin berkembangnya industri pariwisata yang berbasis pada lingkungan dan wisata yang berwawasan lingkungan. Hal tersebut akan memacu dunia usaha untuk melihat lingkungan sebagai basis pengembangan pariwisata. Selanjutnya yaitu implementasi dan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Tanggung jawab terhadap kepedulian lingkungan hidup ditunjukkan dengan menjadikan perusahaan lebih ramah terhadap lingkungan, terutama di lokasi proyek. Nah, upaya konkret dalam melestarikan lingkungan hidup di setiap lokasi usaha dan lingkungan sekitar perusahaan
diimplementasikan dengan cara yang pertama yaitu menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua, menaati peraturan perundang-undangan dan standar pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, menyediakan semua perlengkapan dan peralatan pengelolaan lingkungan. Yang keempat, melakukan penyesuaian dan perbaikan lingkungan hidup untuk mengurangi dampak negatif lingkungan dan mengembangkan dampak positif serta memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Yang kelima yaitu melakukan tindakan yang bersifat promotif dan preventif untuk mengantisipasi keadaan darurat. Selanjutnya yang terakhir yaitu kasus pelanggaran etika bisnis terhadap lingkungan hidup. Ya, ini terdapat pada PT Tekstil Sejahtera Alam adalah sebuah perusahaan tekstil yang telah berdiri sendiri selama 12 tahun, berkedudukan di Tangerang, Indonesia. Aktivitas perusahaan selama 10 tahun yang lalu tidak begitu menunjukkan peningkatan profit yang luar biasa. Namun seiring berjalannya waktu, ada masalah yang harus dihadapi oleh pihak manajemen perusahaan yaitu tingkat pencemaran air sungai yang selama dipakai untuk membuang limbah pabrik. Dan ada beberapa warga yang tinggal di dekat kawasan lokasi PT Tekstil Sejahtera Alam sering mengeluhkan bahwa kondisi tersebut termasuk selama ini mereka yang bergantung pada air sungai untuk dipakai sebagai kebutuhan sehari-hari. Kini tidak dapat dipakai lagi. Juga mereka yang dulu memelihara ikan air tawar yang bersumber dari air sungai juga tidak dapat dilakukan lagi, sehingga otomatis kerugian warga akibat pabrik terasa sekali. Apalagi jika PT Tekstil Sejahtera Alam sampai sejauh ini masih belum memiliki alat yang paling efektif untuk menfilter atau menetralisir pembuangan limbah pabrik secara modern. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.